Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Etik 28 akan mempresentasikan mengenai kasus dugaan malpraktik di RSUP Muhsin Palembang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Sadira Aini dengan NIM 161251251 dari Fakultas Kedokteran Hewan. Perkenalkan, nama saya Malika Almasyiran dengan NIM 111251301. Saya Raihan Zuhaira Rosyid dengan NIM 43225115. Saya Adelia Dwi Indriani dengan NIM 121251205. Saya Yanfa Syafira Zahra dengan NIM 112251050. Saya Saya Muhammad Mutia Julniam. Saya Muhammad Julniam dengan NIM 41325113 dengan Fakultas Vokasi. Saya Mutia Diva Cantika dengan NIM 4112511013. Saya Yusi Eva dengan NIM 112251102 dari FK. Baik, yang pertama adalah hubungan profesionalisme dan juga integritas. Hubungan antara profesionalisme dan integritas itu bersifat selaras. Integritas adalah fondasi moral yang memastikan profesionalisme dijalankan secara murni dan juga konsisten. Ketika seorang tenaga kesehatan memiliki Ketika seorang tenaga kesehatan profesional memiliki integritas yang tinggi, orang tersebut akan termotivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Yang pertama, yaitu komitmen untuk belajar dengan berkelanjutan. Yang kedua, adanya ketelitian dalam menjalankan segala prosedur yang berlaku. Dan yang ketiga, adanya keterbukaan terhadap kritik dan saran. Yang selanjutnya adalah definisi malpraktik. Malpraktik sendiri berasal dari kata mal yang berarti buruk dan praktik yang berarti melakukan pekerjaan. Dalam konteks medis, malpraktik adalah tindakan tenaga medis atau dokter yang salah atau lalai karena tidak memenuhi standar kesehatan karena sering mengakibatkan tuntutan hukum dari pasien yang ingin meminta pertanggungjawaban dan mencari penjelasan atas hasil yang buruk dengan menghentikan hasil tersebut serta untuk mendapatkan kompensasi keuangan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur malpraktik. Yang pertama adanya kewajiban duty of care, yaitu dokter memiliki hubungan profesional dengan pasien, yaitu wajib memberikan layanan sesuai standar. Yang kedua adanya pelanggaran kewajiban breach of duty, dokter tidak menjalankan tugas sesuai standar profesi, SOP atau etik. Yang ketiga adanya kerugian atau cedera. Pasien mengalami kerugian fisik, psikologis, finansial, cacat, atau bahkan meninggal. Yang terakhir, hubungan sebab akibat causation, yaitu kerugian yang terjadi terbukti akibat langsung kelalaian atau kesalahan dokter. Selanjutnya, faktor malpraktik yang pertama, kurangnya kompetensi tenaga medis, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan teknis. Yang kedua, ada kelalaian dalam melaksanakan prosedur medis. Yang ketiga, pelaksanaan SOP yang tidak tepat seperti standar sterilisasi, penjahitan luka, atau pemantauan pasca operasi. Yang keempat, kurangnya komunikasi dokter dan pasien, sehingga terjadi kesalahpahaman atau keputusan tindakan yang tidak tepat. Yang kelima, ada kelelahan kerja akibat beban kerja tinggi, sehingga mengurangi ketelitian. Yang keenam, peralatan medis yang tidak memadai, sehingga meningkatkan risiko kesalahan tindakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kronologi dugaan malpraktis operasi usus buntu di RSUP Muhammad Hussein Palembang. Yang pertama pada tanggal 30 Januari 2023, inisial CY masuk UGD dengan keluhan sakit perut tangan bawah
didiagnosis radang usus buntu atau akut appendiktis dan langsung dioperasi secara darurat. Saat operasi ditemukan kebocoran kecil dan nanah. Sampel nanah diambil untuk pemeriksaan. Pasien diberi antibiotik sesuai hasil pemeriksaan kuman. Kemudian pada tanggal 3 Februari, setelah pemulihan singkat, dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang. Di rumah, keluarga melihat tanda-tanda yang tidak normal. Luka operasi berbau tidak sedap, cairan kuning terus-menerus keluar, kemudian terjadi pembengkakan di area vital. Pada tanggal 6 Februari, CY kembali dibawa ke rumah sakit untuk kontrol. Dokter menyatakan kondisi baik-baik saja dan menyuruh untuk pulang. Kemudian keluarga tetap khawatir karena luka terlihat basah dan beresiko infeksi. Pada tanggal 7 Februari, kondisi CY semakin memburuk dan kemudian kembali masuk ke IGD. Dilakukan operasi kedua dengan diagnosis appendiktis akut supuratif. Pasca operasi, pasien masih lemah, luka berbau, dan pembengkakan di dekat alat vital belum reda. Kemudian pada tanggal 9 Februari, keluarga melakukan somasi terhadap RSUP Muhammad Hussein menyebut adanya dugaan kelalaian pada operasi pertama. Kondisi pasien dinilai tidak membaik, bahkan semakin parah. Pada tanggal 15 Februari, setelah operasi kedua, CY mengalami kekurangan darah dan membutuhkan 2 kantong darah golongan AB. Luka masih berbau, pasien lemah, dan pembengkakan belum hilang. Pihak rumah sakit menyatakan kebutuhan darah sudah terpenuhi dan luka dalam tahap penyembuhan. Kemudian itu selanjutnya akan dijelaskan saudara saya, kami. Untuk selanjutnya yaitu yang nomor 2 ada isu utama, di mana yang pertama kemungkinan kelalaian pasca operasi seperti kurangnya evaluasi terhadap tanda-tanda infeksi. Yang kedua yaitu komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien yang dirasa tidak jelas atau kurang responsif. Yang selanjutnya yaitu perbedaan klaim, di mana pihak keluarga merasa kondisi pasien memburuk karena kesalahan penanganan. Yang kedua yaitu pihak rumah sakit menyatakan prosedur sudah sesuai standar dan komplikasi bisa saja terjadi. Yang ketiga yaitu potensi pasal yang relevan, di mana yang pertama ada Undang-Undang Kesehatan 36 2009 pasal 58 ayat 1 yang berbunyi pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman dan bermutu. Jika ada dugaan kelalaian, pasien dapat menuntut. Yang kedua yaitu Undang-Undang Tenaga Kesehatan 36 tahun 2014 pasal 84 ayat 1 di mana berbunyi melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pasien. Baik, untuk pembahasan bentuk-bentuk kelalaian pasca operasinya sendiri ialah yang pertama, infeksi pasca operasi yang muncul akibat luka yang tidak tertutup dengan baik sehingga menunjukkan lemahnya penerapan prinsip pasien safety. Yang kedua ialah kerusakan jaringan sebagai akibat dari infeksi yang tidak segera ditangani dan lemah monitoring pasca operasi. Yang ketiga ialah kebutuhan donor darah yang menjadi indikasi adanya komplikasi sistematik akibat penanganan pasca operasi yang tidak optimal. Yang keempat, kesalahan dalam evaluasi medis, di mana dokter yang memeriksa pasien menyatakan bahwa kondisi pasien tidak apa-apa dan baik-baik saja. Kemudian menyuruh pasien pulang. Pernyataan ini menunjukkan adanya kelalaian dalam penilaian klinis karena kondisi pasien ternyata memburuk setelah pulang dari rumah sakit. Untuk mekanisme penegakan kode etik oleh Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, ialah yang pertama menerima laporan atau dugaan pelanggaran etik dapat dilaporkan oleh pasien, keluarga pasien, atau pihak lain yang berkepentingan kepada IDI. Laporan ini menjadikan dasar bagi MKDKI untuk melakukan pemeriksaan awal. Yang kedua, investigasi awal. MKDKI melakukan telah data bukti keterangan awal termasuk memanggil dokter yang bersangkutan serta meminta klarifikasi dari pihak rumah sakit. Yang ketiga, sidang etik. Apabila terdapat indikasi pelanggaran, MKDKI menyelenggarakan sidang etik dengan menghadirkan saksi ahli dan pihak terkait untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kasus. Yang keempat, putusan etik berdasarkan hasil sidang. MKDKI dapat menjatuhkan sanksi etik berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembatasan praktik, hingga pencabutan rekomendasi izin praktik.
Untuk tujuan penegakan ialah mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga menjaga martabat profesi kedokteran, melindungi pasien serta membina dokter agar tetap berpegang pada prinsip profesionalisme dan integritas. Untuk relevansi dan implikasinya kasus terhadap penegakan etik kedokteran ialah kasus dugaan kelalaian pasca operasi usus buntu di RSUP Muhammad Hussein Palembang yang menimpa saudara CY memiliki relevansi tinggi dalam penegakan kode etik kedokteran Indonesia atau KEDEKI. Dugaan kelalaian seperti luka pasca operasi yang tidak ditangani baik, infeksi berat dan kelalaian evaluasi medis berposisi melanggar prinsip standar profesi dan keselamatan pasien. Kasus ini menjadi sorotan yang menegakkan kedua aspek krusial. Yang pertama, perlunya penegakan etik melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK atau ID sebagai bentuk akuntabilitas profesi. Yang kedua, urgensi pengawasan internal rumah sakit dan pembinaan profesi dokter. Untuk implikasi utamanya adalah perlunya memperkuat mekanisme investigasi dan sanksi etik secara transparan dan tegas karena penegakan etik berfungsi strategis sebagai instrumen pelindung hukum bagi pasien serta kunci dan menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan dan pencegahan. Kasus dugaan malpraktik di RSUP Muhusen menunjukkan adanya kelalaian teknis pasca operasi, yaitu penutupan luka, infeksi, dan kerusakan jaringan. Kelalaian tersebut berpotensi melanggar standar profesi dan kodeki. Kasus ini menegaskan perlunya peningkatan profesionalisme, integritas, dan sistem pengawasan pelayanan kesehatan. Integritas profesional sama dengan benteng utama mencegah malpraktik. Untuk pencegahannya, yang pertama meningkatkan kompetensi tenaga medis, yang kedua mematuhi SOP, yang ketiga penerapan pasien safety, yang keempat meningkatkan komunikasi dokter dan pasien, dan yang terakhir dokumentasi medis yang lengkap dan akurat. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.